Ahmad Iqbal, Aira Cinta, Alifa, Ardian, Aziza, Elvina, Inaya, Jeva, Junot, Kalila, Kalina, Kalisa, Lutfia, Muhammad Rasya, Winsa, berangkat gak Winsa? Kamar mandi ya? Ya. Raya, Rifki, Rizky, sakit apa? Kayak gajian atau mana sakit? Saya, Santiani, Sinta, Syifa, Uca, Veronica, Zahra. Enggak berangkat tadi? Rizky ya. Terakhir apa kemarin? Mengolahkan air. Air itu diolah dengan metode fisika, kimia, biologi. Terus apalagi? Sumber air. Sumber air dari air hujan, air permukaan, sama air tanah. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang kita belajar tentang pembuatan apa ini? Kulup dan kertas. Kulup itu apa? Tahu nggak? Bubur kertas. Serbuk atau bubur kertas ya. Nah, jadi tujuannya kita belajar itu kita biar tahu proses pembuatan kulup dan kertas dengan benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menggali informasi, terus menentukan bahan baku dan bahan penunjang pembuatan kulup dan kertas dengan benar. Terus itu kalian dapat memilih peralatan yang dibutuhkan pada pembuatan kulup dan kertas secara tepat dan disiplin. Nah, itu tujuannya ya, tujuan kalian belajar ini. Terus itu apa yang terjadi jika tidak ada kertas? Apa yang terjadi jika tidak ada kertas? Tidak bisa menulis ya. Nah, jadi itu kertas itu ada bermacam-macam. Kertas itu terbuat dari apa? Dari pohon. Jadi dari pohon ini itu nanti akan jadi ada tisu, ada gelas kertas, ada kertas HPS, ada koran dan masih banyak lainnya. Itu ya, ada bayangan ya. Nah, apa saja peralatan untuk pembuatan kulup dan kertas? Terus dan bagaimana proses pembuatan kulup dan kertas itu sendiri. Nah, jadi itu apa kulup itu? Nah, jadi kulup atau untuk bubur kertas hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Contohnya dari pohon itu ya, kayu maupun non kayu melalui berbagai proses pembuatannya. Prosesnya itu ada mekanis, semi kimia dan kimia. Nah, ini kayu itu bahan-bahan yang mengandung banyak selulosa. Ada fiber non-wood seperti bambu. Terus ini apa ini? Merang itu jerami ya. Jerami itu yang gimana? Padi itu ya. Nah, apa hubungannya kulup dan kertas? Hubungannya apa? Kalau kertas itu lembaran tipis yang terbuat dari kulup. Kalau kulup itu tadi bubur kertasnya. Jadi sebelum jadi kertas, jadi kulup dulu ya. Nah, bahan tambahannya yaitu ada kaolin chloride dan lem anji. Bahan untuk membuat kertas. Apakah bleaching itu? Bleaching adalah proses pembuatan untuk menghilangkan sisa licin yang masih terdapat dalam kulup. Nah, jadi bleaching itu proses pemutihan yang difungsikan untuk menghilangkan sisa lignin yang masih terdapat dalam kulup.
Jadi untuk menghilangkan lignitnya, ini diagram alirnya. Nah, ini kita melihat video lagi ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diagram alir pembuatan pulp dan juga pulp meshing. Proses pertama pada pembuatan pulp yaitu wood preparation. Proses ini merupakan tahap awal persiapan kayu sebagai bahan baku yang akan dijadikan serpihan kayu atau chip. Tahap awal pada wood preparation adalah woodlock dan conveyor belt, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju debarker. Di dalam debarker terjadi proses debarking atau proses pengelupasan kulit. Proses penghilangan atau pengelupasan kulit kayu, di mana gelondong kayu dimasukkan dalam debarking drums. Potongan kayu yang sudah dikelupas kemudian dikirim menuju ke mesin chipper. Di mesin chipper terjadi proses chipping, di mana kayu dicacah menjadi chip dan ditumpuk dalam chip storage. Untuk lebih jelasnya, pada proses wood preparation kita bisa melihat pada diagram alir berikut. Untuk tahap yang pertama adalah woodlock, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditumpuk. Kemudian ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju ke debarker. Di debarker terjadi proses debarking, di mana potongan kayu dikupas kulitnya, kemudian didapatkan kayu tanpa kulit dimasukkan ke mesin chipper. Di chipper terjadi proses chipping, di mana kayu dicacah menjadi chip. Chip kemudian dimasukkan ke dalam screening. Screening yang digunakan adalah vibrating screen. Tujuannya adalah untuk memisahkan chip-chip yang berukuran standar dengan yang tidak memenuhi ukuran standar. Chip standar memiliki panjang 10-25 mm, lebar 10-25 mm, dengan ketebalan 5-8 mm. Chip yang berukuran standar kemudian dibawa dan ditumpuk ke tempat penumpukan yang disebut sebagai chip storage. Sekian dulu diagram alir untuk wood preparation. Kita kembali lagi ke diagram alir pembuatan pulp dan juga pulp meshing. Chip yang didapatkan dari proses wood preparation kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu cooking. Chip dimasukkan ke dalam vessel besar bertekanan yang dinamakan digester bersamaan dengan white liquor. White liquor di sini merupakan campuran dari larutan NaOH dan juga Na2SO4. Na2SO4 ini nantinya akan direduksi menjadi natrium sulfida. Dari proses cooking ini didapatkan pulp dan juga black liquor. Black liquor merupakan lignin yang terlarut dalam white liquor. Pulp dan juga black liquor kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pencucian. Tahap pencucian ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap debunking, penghilangan mata kayu, karena sebagian besar pulp itu masih mengandung mata kayu. Jadi mata kayu dihilangkan pada tahap debunking ini. Pulp dan juga black liquor kemudian masuk ke tahap screening. Pada tahap ini memiliki tujuan
untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat. Alat yang digunakan adalah pressure screen. Di sini, black liquor dan juga pulp dipisahkan. Pulp kemudian dikirim ke tahap berikutnya, yaitu tahap pencucian. Pencucian dilakukan bertujuan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terdiri dari senyawa organik maupun senyawa anorganik. Washer merupakan sebuah sistem alat pencuci berputar. Proses washing ini merupakan proses pencucian pulp coklat yang bertujuan untuk mencuci pulp dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Setelah pulp dicuci, masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap oxygen delignification. Pada tahap ini merupakan tahap pre-bleaching. Tujuan dari oxygen delignification adalah untuk menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum dilakukan proses pemutihan atau proses pembuatan. Bahan kimia yang digunakan adalah gas oksigen dan juga larutan NaOH. Dari proses oxygen delignification ini didapatkan produk yang disebut sebagai unbleached pulp. Tahap berikutnya adalah tahap bleaching, di mana unbleached pulp akan diputihkan atau dipucatkan. Tujuan dari proses bleaching adalah meningkatkan kecerahan, meningkatkan kebersihan, dan juga mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached pulp. Bleaching di sini terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap DO atau tahap klorinasi. Tahap ini menggunakan bahan penggelantang Cl2 dan juga CaO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dan pulp. Dari tahap klorinasi masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap ekstraksi alkali. Menggunakan bahan penggelantang O2, NaOH, dan juga asam peroksida atau H2O2 yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin dalam pulp. Dari tahap ekstraksi kemudian masuk ke dalam tahap pemutihan kembali. Dari tahap ekstraksi kemudian masuk ke tahap pertama pemutihan kembali atau tahap D1. Menggunakan bahan penggelantang CaO2 berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Tahap berikutnya adalah tahap D2, sama dengan tahap D1, menggunakan bahan penggelantang CaO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Dari proses bleaching ini didapatkan produk yang disebut sebagai bleached pulp. Selanjutnya, bleached pulp akan dimasukkan ke dalam mesin. Mesin berfungsi untuk memisahkan air dari bubur pulp secara efisien dan mengatur mengubah suspensi pulp menjadi lembaran dengan kadar air 10%. Lalu dilakukan pemotongan, pengebalan, dan juga pengunitan. Tujuan bleached pulp dimasukkan ke dalam pulp mesin adalah untuk penyediaan pulp dalam bentuk lembaran. Tahap pertama dari pulp mesin adalah screening, merupakan tahap penyaringan dan membentuk serat yang lebih homogen tanpa adanya pemotor yang halus maupun kasar. Dari tahap screening kemudian menuju ke tahap dewatering pada tahap. Nah, gimana? Sudah paham belum? Sudah ya? Kalau sudah, Tahap ini merupakan proses pengurangan kadar air dari bubur. bagi kelompok jadi 2 ya. Kita ada permainan sebentar. Mau berhitung kayak tadi atau yang lain? Bagi aja ya. 3 sana, 3 sini. Terus yang tengah 2 ikut sana, 2 ikut sini. Bisa dipahami? Saya, nah tugasnya ini tugasnya. Ini ada koran. Silakan satu kelompok perwakilan ke sini. Bapak Ibu,
Bisa ya? Bisa toh? Nih, orang terus BPS satu. Nih, BPS-nya. Ya? Ya. Terus formatnya jelek tidak sama yang seadanya. Terus itu baru berapa? 3 toh? Ini berapa? 5? Tisu udah ada? Ada kayaknya. Nih tisunya. Nih, satu. Udah 5 ya. Nah, silakan disuruh apa itu? Menganalisis perbedaan struktur silakan sesuai kelompoknya. Jadi dibuat 4. Nah, yang pertama yaitu jenisnya itu ada berapa? 5 ya. Jadi ada HBS, terus koran, terus kardus ya, kardus atau yang keempat tisu sama kertas coklat. Nih silakan dibuat kolomnya seperti ini ya. Ya silakan dikerjakan.
Ya, bisa sedikit lagi. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perbedaan tekstur antara kertas HVS, kertas coklat, koran, tisu, dan juga kardus atau karton. Perkenalkan, nama saya Sera Badari. Saya Sandriani Budi. Dia dulu temennya Nomor 1, jenis kertas HVS. Teksturnya yaitu halus sekali, kekurangan kekuatan sedang. Analisis berdasarkan serat selulosanya yaitu diproses halus dan rapat, daya ikat baik. Yang kedua ada jenis kertas koran, yaitu tekstur halus, kekuatannya lemah. Analisis berdasar serat selulosa. Serat lebih pendek, tidak terlalu rapat, jadi kekuatannya rendah. Kemudian kertas kardus atau karton, tekstur kasar, kekuatannya kuat. Analisis berdasarkan serat selulosa, yaitu serat selulosanya panjang, habis, jadi kekuatannya tinggi. Yang keempat ada tisu, teksturnya halus sekali, kekuatan lemah. Dasar serat selulosa. Kertas coklat bertekstur agak kasar, kekuatannya sedang. Analisis berdasarkan serat selulosanya, serat selulosa alami, jadi lebih kuat dari kertas biasa. Sudah. Ya, bisa tepuk tangan dulu. Saya jelaskan sebentar. Nah, untuk jawaban dari kelompok 1 sama kelompok 2 kurang lebih itu sudah betul ya. Nah, untuk tekstur, kekuatan sudah betul. Terus sama analisisnya itu tadi yang HVS apa? Menggunakan serat selulosa murni yang telah melalui proses bleaching. Iya enggak? HVS warnanya apa? Putih kan? Jadi telah melalui proses bleaching atau pemutihan dan pembersihan lignin secara kimiawi. Jadi seratnya tertata rapat. Nah, terus kalau koran, analisisnya bagaimana? Tadi mengandung kadar lignin Jadi kalau yang koran itu mengandung kadar lignin yang tinggi karena menggunakan kulak mekanis atau kayu digiling, ya, bukan dimasak kimiawi. Jadi seratnya pendek, tidak terikat kuat sehingga struktur kertas lebih rapuh, ya enggak? Dia korannya itu lebih rapuh dari HVS, ya enggak? Ya. Nah, terus kalau karton itu terdiri dari serat selulosa yang panjang dan kasar, seringkali dari kayu pinus. Terus kalau tisu, ya, kerapatannya rendah dan serat yang disusun longgar agar memiliki daya serat tinggi. Terus yang terakhir ada kertas coklat yang menggunakan proses craft. Nah, jadi apa kesimpulannya yang bisa diambil? Kalau panjang serat itu semakin panjang seratnya, serat selulosa yang digunakan, jadi semakin panjang serat selulosa yang digunakan, itu maka kertas akan semakin sulit dirobek atau akan semakin kuat. Kalau kandungan lignin itu apa? Lignin apa tadi? Lem ya, lem atau kayu alami. Jika lemnya tidak dibersihkan, kalau lemnya tidak dibersihkan, lem dari kayunya itu ya, maka apa? Kertas akan menjadi kasar ya. Jadi kalau lem dari kayu tidak dibersihkan, itu nanti kertas
kertasnya akan jadi kasar dan cepat berwarna menjadi coklat. Terus yang ketiga, kerapatan. Nah, karena kertas yang seratnya dipadatkan dengan tekanan tinggi seperti HVS akan terasa halus dan licin. HVS lebih halus dari yang lainnya ya, Mbak? Iya toh? Nah, paling halus ya. Sedangkan yang disusun longgar akan menjadi lembut dan sangat menyerap air. Contohnya apa? Tisu. Nah, dari sini sudah paham semua? Sudah ya? Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan lagi?